Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Gimana adik-adik semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, istifadah dalam keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran Al-Qur'an hadis. Fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Ada tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mustaqal kilmi, mad lazim mustaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan hukum bacaan dari mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mustaqal kilmi, mad lazim mustaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Empat contoh bacaan yang mana bacaan ini menunjukkan pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang keempat atau yang terakhir, Yasin. Dari keempat ini semuanya menunjukkan kepada hukum tajwid yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Mungkin dari mad lazim mukhaffaf kalimi, atau mad lazim mustaqal kalimi, atau mad lazim mustaqal harfi, atau juga mad lazim mukhaffaf harfi. Silahkan dipilih jawabannya, mungkin yang ke satu jawabannya apa, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sudah dipilih? Jika sudah, kita buktikan apakah jawabannya betul atau tidak. Pembahasan kali ini kita akan belajar mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mustaqal kalimi, mad lazim mustaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi atau mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad artinya panjang, lazim itu artinya harus, wajib, atau pasti. Mukhaffaf artinya ringan, kalimi atau kalimat, bisa disebut dengan kalimat. Adapun pengertiannya, apabila huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya,
dibaca 3 alif atau 6 harokat. Hukum ini di Al-Quran hanya ada 2 ayat saja dalam satu surat, yaitu surat Yunus ayat 51 dan 91. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah yang tadi sudah dilantunkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata al-a. Nah, di sini dihukumi dengan hukum mad lazim mukhaffaf kalimi. Untuk pembahasan hukum selanjutnya yaitu mad lazim mustaqal kilmi atau mad lazim mustaqal kalimi. Sudah jelas tadi, kata mad berarti panjang, lazim harus, wajib atau pasti. Mustaqal berarti berat, kilmi yang disebut artinya kalimat, kalimi atau kilmi kalimat. Pengertiannya, apabila huruf mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, cara membacanya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Seperti dalam contoh berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atul qammatul kubra. Kata at-tammatul kubra. Kata at-tammatu itu yang disebut dengan mad lazim mustaqal kalimi. Kenapa? Karena tadi lihat di kata appo alif yang atau disebut dengan huruf mad bertemu dengan tasydid. Tasydidnya di apa? Di mim, di satu kalimat. Kalimatnya apa? At-tammatu itu di dalam satu kalimat. Dalam contoh lain yang sering kita baca di surat Al-Fatihah, potongan ayat berikut ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ad-dallin itu termasuk juga dalam mad lazim mustaqal kalimi. Lazim mustaqal harfi tadi sudah jelas, sudah dijelaskan kembali, kita jelaskan kembali supaya lebih paham. Mad artinya panjang. Tadi mad artinya panjang. Lazim artinya harus, wajib, pasti. Mustaqal tadi berat. Harfi berarti huruf. Pengertiannya, huruf mad apabila huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf, atau apabila huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad dan huruf ketiganya diidghamkan, maka bacaannya sama saja kayak tadi, dibaca 3 alif atau 3 harokat. Alif lam mim. Alif lam mim ra, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan mustaqal harfi. Yang terakhir, mad lazim mukhaffaf harfi. Tadi sudah jelas, berarti mukhaffaf itu ringan. Harfi cuma diganti harfi itu seperti tadi mad lazim mustaqal harfi. Sekarang mad lazim mukhaffaf harfi. Berarti harfi itu huruf. Nah, huruf mad apabila huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Hurufnya ada 8, yaitu dikumpulkan pada kalimat kam asal nakos. Panjangnya 6 harokat. Apabila huruf yang 8 tersebut dipecah, maka seperti ini. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad. Cara membacanya dibaca panjang
3 kali alif atau 6 harokat. Contoh dalam surat Nun. Nun. Tadi ada nun kan? Di sini di hurufnya ada nun. Atau kata sin dari surat Yasin. Yasin. Dan seterusnya. Nah itu semua, 4 semua, ingat semuanya dibaca 6 harokat atau 3 kali alif. Adapun untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Tolong diperhatikan. Mengenal bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi. Pengertian bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi yaitu memanjangkan bacaan sebanyak 6 harokat pada huruf hamzah istifham yang bertemu dengan hamzah yang dibaca sukun, atau bisa disebut bacaan mad lazim bertemu dengan alif lam qamariyah. Jadi, apabila terdapat hamzah istifham bertemu dengan huruf hamzah yang dibaca sukun, maka dinamakan bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 bacaan saja, yaitu surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Contoh bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi. Contohnya yaitu lafadz al-ana, al-ana, yaitu hamzah istifham bertemu dengan alif lam qamariyah. Maka dinamakan bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi. Cara membacanya adalah dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Bila menggunakan ketukan, maka kita bisa menghitung sebanyak 6 kali ketukan. Al-ana, al-ana. Nah, di dalam Al-Quran, bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi hanya ada 2 macam. Yang pertama yaitu surat Yunus ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum tasta'jilun. Lafadz al-ana yang ada pada surat Yunus ayat 51 dinamakan bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi, yaitu hamzah istifham bertemu dengan al-qamariyah. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 6 harokat, atau bisa juga dihitung dengan ketukan sebanyak 6 kali ketukan. Bacaan yang selanjutnya yaitu terdapat pada surat Yunus ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asayta qabla wa kuntum minal mufsidin. Bacaan al-ana yang ada pada surat Yunus ayat 91 dinamakan bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi. Maka cara membacanya yaitu dengan dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Atau bila menggunakan ketukan, maka bisa dihitung sebanyak 6 kali ketukan. Al-ana, al-ana. Itulah
pengertian dan contoh bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang terakhir, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Insya Allah Quran akan membawa syafaat untuk kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita semakin hari semakin membaik, semakin bertambah bacaannya, dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.